Wah, kakak merasa sangat terhormat ini diundang pada acara serangkaian Hari Gizi Nasional ya oleh ISTT Sarijaya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih atas undangannya sebelumnya. Nah, kali ini kakak bakalan membawakan materi tentang cegah anemia sejak remaja dengan gizi seimbang. Kakak meng-highlight gizi di sini karena kebetulan acaranya merupakan serangkaian Hari Gizi Nasional dan kakak mengambil tentang anemia karena anemia ini merupakan salah satu kondisi atau penyakit yang sangat rentan dialami oleh remaja, khususnya remaja putri. Oke, sebelum ke materi kakak mau tes ombak dulu boleh? Boleh. Oke, kalau kakak nanti bilang selamat pagi, adik-adik bisa jawab pagi, 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 luar biasa. Yang semangat bisa? Oke, kakak mulai ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, berarti sudah sangat siap ya menerima materi hari ini. Langsung saja kakak mulai. Nah, pertama-tama kita perlu mengenal apa sih itu anemia, adik-adik. Oke, nah menurut Organisasi Kesehatan Dunia, anemia ini merupakan suatu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam tubuh kita itu berada di bawah normal. Nah, jadi apa sih itu hemoglobin, Kak? Nah, hemoglobin ini merupakan salah satu komponen atau zat yang ada di dalam sel darah merah kita, adik-adik, di mana fungsinya adalah untuk mengikat oksigen dan mengantarkannya atau mengirimkan ke seluruh sel jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, kapan sih anemia itu bisa terjadi pada remaja? Kapan sih remaja itu tergolong anemia? Nah, perlu kita ketahui bahwa usia remaja itu usia dari rentanan 10 hingga 19 tahun, adik-adik. Kalian umurnya berapa sih kalau boleh tahu? 16 tahun. 16 tahun. 18. Masih remaja kan? Masih dong. Ya, adik-adik bisa lihat di sini di tabel ini. Nah, ada beberapa klasifikasi anemia menurut kelompok usia, adik-adik, dimana kita bisa lihat di bagian usia 12 hingga 14 tahun ini, dan juga perempuan yang tidak hamil tetapi lebih dari atau sama dengan 15 tahun. Dimana remaja dikatakan anemia berdasarkan tabel ini jika kadar hemoglobinnya itu berada di bawah 12. Oke, begitu pula dengan yang laki-laki, dia berada di bawah 13. Nah, anemia itu juga bisa diklasifikasikan menjadi 3, adik. Ada anemia ringan, sedang, dan juga berat. Dimana tentunya memiliki rentanan kadar hemoglobin yang berbeda-beda di setiap jenis atau klasifikasinya. Sampai sini sudah paham? Baik, paham ya? Oke, kita lanjut. Kenapa anemia itu bisa terjadi? Apa penyebabnya, adik? Oke, anemia ini terjadi karena berbagai sebab. Nah, seperti defisiensi besi. Defisiensi besi itu maksudnya adalah kurangnya zat besi yang ada di dalam sel darah merah kita. Kemudian juga kekurangan asam folat, vitamin B12, dan juga protein. Oke, kakak di sini golongkan menjadi 3. Yang pertama itu dari segi defisiensi zat besi, di mana kekurangan zat besi itu menjadi salah satu penyebab anemia karena rendahnya asupan gizi baik makanan yang berasal dari hewan seperti daging maupun nabati atau tumbuh-tumbuhan yang merupakan pangan utama sumber zat besi. Kemudian juga pada penderita penyakit infeksi kronis misalnya kayak TBC atau penyakit paru, HIV/AIDS, dan juga keganasan, itu seringkali disertai dengan anemia, jadi karena kekurangan asupan zat gizi atau akibat dari infeksi yang dialaminya. Kemudian penyebab yang kedua ada perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa disebabkan karena pencacingan atau luka misalnya yang mengakibatkan kadar hemoglobinnya itu menjadi menurun. Karena apa, Dedek? Karena ketika perdarahan kita kan kehilangan banyak darah, otomatis kadar hemoglobin di dalam tubuh kita juga akan semakin berkurang.
menstruasi yang lama dan berlebihan. Adik-adik semua di sini sudah haid? Sudah? Nah, karena adik-adik sudah haid, otomatis adik-adik kan pasti tahu kalau haid itu adalah suatu kondisi di mana keluarnya darah dari organ kemaluan wanita seperti itu. Kemudian pada hemolitik, ini gangguan darah adik-adik di mana terjadi perdarahan pada penderita malaria sehingga mengakibatkan penumpukan zat besi. Kemudian juga pada penderita thalassemia, ini penderita suatu kondisi akibat genetik adik-adik atau kelainan darah yang dapat menyebabkan anemia karena sel darah merah itu dia akan mudah pecah ketika orang itu mengalami thalassemia. Ngerti kan? Sip. Oke, kita lanjut ke gejala anemia. Nah, ini ada 6 gejala yang kakak ketik di sini. Di mana yang pertama itu adalah 5L. Lesu, letih, lemah, lelah, dan juga lalai. Lalu yang kedua ada sakit kepala dan pusing. Yang ketiga mata berkunang-kunang. Kemudian ada mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, pucat di areal tertentu pada organ tubuh, misalnya pada wajah, muka. Kemudian di kelopak mata, kalian bisa cek di kelopak mata bagian bawah kalian, jika berwarna pucat, tidak merah, itu kemungkinan kalian mengalami anemia. Kemudian juga pada bibir, kulit, kuku, dan juga telapak tangan. Paham? Paham. Nah, ini yang kakak sampaikan di awal. Kenapa remaja putri? Kenapa remaja putri itu bisa rentan terkena anemia sehingga kakak membawakan materi ini pada hari ini? Nah, jadi ada 3 alasan utama kenapa anemia itu sangat mudah terjadi pada remaja putri. Yang pertama, remaja putri itu memasuki masa pubertas atau masa pertumbuhan. Nah, pada remaja putri, masa pubertas itu biasanya ditandai dengan apa? Ada yang tahu? Ya, tahu. Iya, benar, menstruasi. Nah, di mana pada masa pubertas ini remaja putri akan mengalami pertumbuhan, sehingga kebutuhan zat besinya pun juga akan meningkat adik-adik. Nah, itulah kenapa remaja putri bisa terkena anemia lebih mudah. Kemudian alasan yang kedua, remaja sering melakukan diet yang keliru. Ada yang diet di sini? Kamu ya? Wow, oke. Sebenarnya tidak apa-apa melakukan diet adik-adik, asalkan kita melakukan diet yang sehat. Nah, remaja ini sering melakukan diet yang keliru, di mana obsesi nih dengan menurunkan berat badan, sampai-sampai remaja itu nggak mau makan, nggak mau memenuhi asupan gizinya, apalagi tidak mengonsumsi protein hewani yang padahal ini sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam pembentukan hemoglobin itu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada kaitannya juga dengan masa pubertas, yakni remaja mengalami haid akan kehilangan darah setiap bulan, sehingga ini akan menjadikan kebutuhan zat besi pada remaja putri itu lebih banyak 2 kali lipat ketika haid. Ya, lanjut. Nah, dampak ini yang penting harus adik-adik ketahui sejak dini, karena dampak anemia ini tidak hanya dalam jangka waktu yang singkat adik-adik, tapi juga berdampak ke jangka panjang. Karena adik-adik sebagai remaja putri di sekarang, nanti ketika sudah besar, sudah menikah, adik-adik akan mengalami apa? Hah? Hamil, iya. Nah, anemia ini tidak boleh terjadi ketika adik-adik hamil nanti, karena banyak sekali risiko komplikasi yang terjadi ketika adik-adik baik itu hamil, bersalin, atau nanti ketika menyusui. Banyak sekali komplikasi atau munculnya penyakit-penyakit tertentu akibat adanya anemia yang tidak tertangani sejak dini. Nah, inilah pentingnya dari sekarang adik-adik harus mengetahui apa itu anemia, dampaknya, dan juga bagaimana cara mencegahnya sejak remaja ini. Oke? Nah, kita mulai saja. Dampak anemia yang pertama itu akan menurunkan daya tahan tubuh, sehingga penderita anemia itu akan lebih mudah terkena penyakit infeksi. Lalu yang kedua akan membuat menurunnya tubuh
kemudian ke sel otot dan juga sel organ. Kita tahu tadi fungsi hemoglobin untuk apa? Untuk mengikat oksigen dan juga menyebarkannya ke seluruh tubuh. Lalu yang terakhir, menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja ataupun kinerja. Jadi di gejala sudah kakak sampaikan, salah satu gejalanya apa yang berkaitan dengan menurunnya prestasi belajar? Iya benar, sulit berkonsentrasi. Lanjut, nah ini gizi untuk mencegah anemia. Adik-adik kalau boleh kakak tahu, sehari-hari adik-adik makan apa saja? Junk food? Ya, junk food. Kadang-kadang juga maunya mie. Waduh, anak kos ya? Waduh, pantesan. Maunya yang mie terus ya, apalagi kalau udah akhir bulan. Nah, di sini gizi itu sangat berperan adik-adik untuk mencegah anemia. Ini kakak punya gambar, bentuknya seperti tumpeng ya. Ini bukan tumpeng nasi kuning. Ini merupakan tumpeng gizi seimbang yang harus adik-adik ketahui dan kalau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai saja dari urutan yang terbawah. Di sini ada karbohidrat adik-adik, di mana contohnya itu seperti nasi, kemudian jagung, umbi, tepung, roti dan yang lainnya. Di mana kita harus mengkonsumsi karbohidrat itu dengan porsi 3 hingga 4 porsi dalam sehari. Oke, kemudian naik. Di sana ada sayur dan juga buah-buahan. Untuk sayur itu 3 hingga 4 porsi, untuk buah-buahan 2 hingga 3 porsi. Naik lagi ke atasnya. Itu ada apa itu? Ikan ya, ikan, daging, telur, oke, lauk pauk lah ya. Nah, untuk lauk pauk itu dianjurkan 2 hingga 4 porsi sehari. Kemudian yang paling puncak, nah yang paling puncak ini harus dibatasi konsumsinya adik-adik. Di sana ada gula, garam dan juga minyak. Untuk gula sendiri maksimal 4 sendok makan, untuk garam maksimal 1 sendok teh, dan untuk minyak maksimal 5 sendok makan. Kemudian jangan lupa kita rutin meminum air putih minimal 8 gelas sehari. Nah, ternyata untuk gizi seimbang ini ternyata tidak cukup adik-adik untuk menjadikan kita sebagai remaja yang terbebas dari anemia. Kita juga harus barengi dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin setiap hari minimal 30 menit dan juga jangan lupa kita mencuci tangan sebelum makan meskipun kalian pakai sendok. Kita mencuci tangan untuk mencegah infeksi. Kemudian kita juga harus rutin memantau berat badan kita. Oke, sudah? Paham? Ya, terus sepertinya remaja di sini udah pintar semua ya. Kayaknya saya nggak perlu lagi jelasin ini semua. Oke, nah ini merupakan salah satu cara untuk mencegah anemia menggunakan gizi, di mana kita harus meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. Jadi kita harus mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Dimana contohnya itu seperti pada gambar itu ada apa? Ada ikan, daging, sayur dan juga kacang-kacangan. Nah ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu pangan hewani dan juga pangan nabati. Nah untuk pangan hewani sendiri itu kandungan zat besinya lebih tinggi daripada yang tumbuh-tumbuhan. Mohon maaf di sini ada yang vegetarian? Ada ya. Nah, sebenarnya vegetarian itu fine-fine saja adik-adik, boleh. Tapi karena dia kandungan zat besinya itu lebih rendah, jadi harus lebih ekstra gitu kita memenuhi asupan zat besi kita. Oke, sudah ya, ini contohnya. Nah, ini tablet tambah darah. Ada yang sudah pernah melihat mungkin atau mungkin udah minum tablet tambah darah? Sudah ya? Wah, pintar. Nah, jadi jika terdapat suatu keadaan adik-adik di mana zat besi dari makanan itu ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan terhadap zat besi, kita juga bisa meminum suplementasi dari zat besi ini, di mana kita bisa meminum tablet tambah darah. Nah, pemberian tablet tambah darah ini bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi di dalam tubuh. Oke, seperti ini ya, contohnya ini warnanya merah, kayak darah ya.
selama 4 harinya itu tiap hari kakak harus minum tablet tambah darah. Nah, untuk tablet tambah darah ini dapat diminum setelah makan dan akan lebih dianjurkan atau mungkin adik-adik bisa minum di malam hari karena tablet tambah darah ini sendiri akan memicu rasa mual adik-adik. Nah, ini anjuran minum tablet tambah darah dan tablet tambah darah itu tidak boleh diminum bersamaan dengan alkohol. Kita mulai dari anjuran cara meminum tablet tambah darah. Nah, jadi tablet tambah darahnya adik-adik itu bisa diminum bersamaan dengan baik itu buah-buahan atau jus mungkin yang kaya akan vitamin C. Contohnya itu bisa es jeruk atau jus jeruk atau jeruk hangat mungkin. Kemudian pepaya bisa, mangga, jambu biji dan yang lain-lain. Intinya yang mengandung vitamin C. Kemudian juga bisa bersamaan dikonsumsi dengan makanan yang menjadi sumber protein hewani seperti hati, ikan, daging ayam maupun daging merah. Kenapa demikian? Karena jika kita meminum tablet tambah darah bersamaan dengan makanan atau minuman ini, itu akan mempercepat penyerapan zat besi itu sendiri. Kalau adik-adik mau minum dengan air putih saja juga tidak apa-apa sebenarnya. Nah, oke, ini yang tidak boleh. Jadi adik-adik tidak boleh meminum tablet tambah darah bersamaan dengan teh, tidak boleh. Kopi juga tidak boleh. Kemudian tablet kalsium dosis yang tinggi itu tidak boleh bersamaan. Dan juga obat sakit mah, karena ketiga makanan atau minuman ini akan menghambat penyerapan zat besi itu sendiri. Nah, ini catatan, kalau adik-adik ingin mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi, teh misalnya. Adik-adik mau minum teh, tapi adik-adik harus minum tablet tambah darah juga. Harus dilakukan 2 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi tablet tambah darah. Sampai sudah mengerti? Yakin? Nanti kakak mau nanya, bisa jawab? Yakin bisa? Oke, buktikan ya. Saatnya kita main game. Oke, kita kulik dulu lah. Ini gamenya gak susah. Kak mungkin mau ngetes sedikit pemahaman adik-adik terkait dengan apa yang sudah kakak sampaikan tadi, dan tentunya kak bakalan ngasih hadiah. Mau? Oke. Kalian mau? Jadi siapa yang mau beranikan diri untuk maju ke depan? Ayo, sebelum kakak tunjuk. Ayo, satu orang. Kakak bakalan kasih hadiah. Yang di belakang mungkin? Kok kabur? Sini. Oh, ayo sini. Ya, wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, di sini. Bisa perkenalkan nama, umur, dan sudah minum tablet tambah darah atau belum? Perkenalkan, nama aku Aja Lestari, bisa dipanggil Lestari. Berapa 14 tahun, sudah pernah minum tablet tambah darah. Sapa dong temennya. Halo Ayu. Halo Ayu. Wah, oke, sini ikut kakak. Jadi kita akan main spin wheel. Oke. Bisa diklik. Nanti pertanyaan yang muncul langsung dijawab ya. Ayo. Waduh. Nah, berapa kali remaja putri harus mengonsumsi tablet tambah darah? Tadi kakak jelasin kalau remaja putri itu wajib minum 1 kali seminggu tablet tambah darah kalau tidak haid. Tapi kalau misalnya karena di menstruasi wajib 1 kali sehari. Benar? Benar. Hebat sekali. Tepuk tangan dong. Wah, Ayu luar biasa ya. Sudah sangat seksama menerapkan informasi dari kakak tadi. Ini aja untuk Ayu. Tablet tambah darah bisa diminum ya di rumah. Terima kasih kakek. Luar biasa sekali. Ada yang mau? Ada yang mau nyoba? Iya, kamu di sini. Waduh, kakak senang banget, ini antusiasnya luar biasa. Waduh, oke, silakan. Langsung dulu ya kak ya? Iya, langsung aja. Yuk, apa nih pertanyaannya?
dibuang atau jangan dijadiin kipas. Oke. Nah, sebelum itu kakak mau berpantun boleh? Boleh. Jangan yang tegang-tegang ya. Tapi kalian bisa bantu kakak buat jawab cakepnya ya, yang keras ya. Oke. Jalan-jalan bersama Ningsi. Cakep. Pulang-pulang bersama Sari. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain hari.